Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih selalu rindu untuk datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus baik. Amin. Baik, tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus yang amat baik. Kita hampiri Tuhan dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan anugerah-Mu sampai hari ini. Pemeliharaan yang sempurna sampai saat hari ini kami ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Kau. Terima kasih Yesus untuk segala kasih-Mu. Kau mati bangkit untuk menebus segala dosa-dosa dan sakit penyakit kami. Terima kasih Yesus. Kami akan selalu bersyukur atas segala kasih yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Terimalah syukur kami. Terimalah pujian kami yang akan menyenangkan hati-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Yesus.
keselamatan bagi kami semua, tidak ada yang terkecuali di dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang membuka hati kami, pikiran dan akal budi kami untuk kembali pulang karena keselamatan yang datang dari Engkau saja. Anugerah Tuhan, keselamatan yang datang dari Bapa melalui Yesus Kristus, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau sendiri Tuhan yang melihat bahwa kami harus pulang kembali menjadi anak-anak-Mu, a man of honor, orang-orang yang bermartabat dan orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Yesus, kami persiapkan hidup kami dan kami percaya dalam perjuangan hidup ini, dalam melihara keselamatan sebagai anugerah-Mu yang sempurna, kami gak mau kasih kendor sedikit pun, karena kami percaya Engkau selalu menguatkan kami. Di dalam satu nama yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dan juga tidak musik ya. Teman-teman semua di KPPK Santo Yosef, selamat malam, salam sehat, salam bahagia, dan yang paling utama, selamat Paskah. Paskah, anugerah keselamatan yang datang dari Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 12 ayat yang 9 sampai dengan 21. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 9 sampai dengan 21. Saya akan membacakannya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah diri untuk memberikan tumpangan, kecuali waktu COVID ya. Kita tidak boleh memberikan tumpangan, kata pemerintah ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedangkan dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku, saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Allah berkata ya, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, beri lagi makan. Jika
ketika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menunjukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, kalau Injil kita jawab terpujilah Kristus. Teman-teman yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan, saya mengambil tema jangan kasih kendor, dan pewartaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ini berkaitan dengan kasih, hidup dalam kasih. Kenapa saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua, kepada Anda dan juga kepada saya sendiri? Karena begitu firman disampaikan, itu seperti pisau bermata dua, yang satu kepada pendengar, yang satu kepada yang memberikan pewartaan, pembicara. Jadi tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Teman-teman, ada 3 tipe kepribadian manusia saat ini. Terutama kita melihat beberapa tahun terakhir, yang mereka secara sadar atau tidak sadar, atau mungkin mereka lalai, menjadikan mereka manusia-manusia kita ini kehilangan martabat, dignity, karakter, martabat manusia yang begitu luar biasa ketika Allah menciptakan. Kejadian 1 ayat yang 26 dikatakan bahwa Allah melihat semuanya sungguh sangat baik. Di situ manusia menjadi ciptaan yang bermartabat. Itu Alkitabiah. Dan di dalam dokumen gerejawi Konsil Vatikan kedua dikatakan bahwa manusia selain bermartabat itu dikaruniai oleh kasih, kebenaran, keadilan, nurani, terang ilahi. Dan ketika 3 tipe kepribadian manusia ini terjadi pada saat-saat terakhir ini, mereka membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan banyak orang. Bukan hanya diri sendiri, tapi membahayakan banyak orang. Saya menamakan mereka itu adalah orang dengan tipe 3P. P ya, 3P. P yang pertama adalah orang-orang yang permisif. Permisif ya, dicatat. Orang-orang permisif ini menggampangkan banyak hal. Orang-orang permisif menganggap aturan-aturan umum itu menghambat, ribet. Ribet lah ya aturan umum. Dan dia menjadikan orang lain sebagai ukuran yang meringankan sikap mereka dengan sikap permisifnya. Gus Dur dalam sisi pandang positif berkata seperti ini, gitu aja kok repot. Itu dalam pandangan positif. Tapi dalam pandangan negatif, orang-orang yang permisif itu mengatakan gitu aja repot, dalam konotasi dan intonasi yang berbeda. Orang-orang ini banyak terjadi, terutama 4 tahun belakangan ini. Contohnya, mungkin ada di antara kita semua orang-orang yang permisif seperti ini. Bisa kan bisa online. Buktinya selama 2-3 tahun terakhir bisa online, dan kita bisa komunibatin. Bukankah Bapak Suci Paus Fransiskus dalam terang Roh Kudusnya mengatakan semasa Covid, silakan menjadikan rumah anggota gereja family church, tapi bukan untuk seterusnya. Ketika bahaya itu lewat, kita diajak untuk kembali berkomunitas, berkumpul bersama, saling meneguhkan
kadang saling mengingatkan, saling menasihati. Tapi orang-orang yang permisif bilang begini, ribet amat, gitu aja repot. Kenapa harus pusing-pusing sih datang ke gereja, make up, pakai baju bagus, ya, ngambil mobil, keluarin mobil, parkir, belum lagi kalau parkirnya kecil, nanti repot, ribut. Udah di rumah aja, pakai kaos oblong, celana kolor. Kejadian begitu. Saya percaya di Bandung sih nggak ada, apalagi tim di KPPK ya, nggak ada lah. Tapi di paroki kami di Kelapa Gading, dari 11 kali misa selama seminggu sekarang hanya tinggal 8. Dulu sebelum COVID 11 kali, atas bawah tengah aula, luar, bawah pohon salmo sampai dekat ke tempat Bunda Maria, full. Sekarang udah turun jadi 7 kali. Kita bisa melihat betapa indahnya bangku-bangku yang masih kosong. Parkir yang begitu mudah, kalau dulu parkirnya harus ribut, sekarang begitu mudah parkirnya. Nggak ada keributan lagi karena memang parkirnya gampang sekali. Kalau dulu akibat parkir bisa ribut, sekarang begitu. Atau juga bisa jadi di antara kita, ngapain sih persekutuan doa offline, datang hujan, macet, mendingan juga online, anytime, anywhere. Buka live streaming atau pencet YouTube, tinggal pilih pembicara yang paling menarik, tinggal pilih tema yang paling menarik. Kenapa ribet sih mesti offline segala persekutuan doa online kan? Atau orang-orang yang permisi seperti ini, gereja Katolik itu ribet, keluarga berencana nggak boleh pakai alat kontrasepsi. Tidak, memang gereja Katolik melarang penggunaan alat kontrasepsi. Karena ketika sperma dan sel telur sudah mulai mendekatkan diri, disitulah ketika pertemuan, walaupun belum hidup, tapi ketika pertemuan sudah membentuk apa yang dinamakan dengan life, hidup. Yang ribet bilang gini, entar kebobolan lagi dong. Ketiga ya, keempat ya. Gimana lo kebobolan lagi kalau nanti ketiga, keempat atau kelima? Ribet gitu aja, repot gereja Katolik. Atau mungkin bagi Anda dan saya, 3 tahun mengalami kesulitan di dalam usaha. COVID itu benar-benar mengajarkan kepada kita, nggak ada yang pintar, nggak ada yang hebat. Yang ada adalah orang yang mampu bertahan, orang yang mampu berjuang, orang yang mampu melihat ke depan, orang yang nggak kasih kendor semangatnya. Udah 3 tahun rugi terus, cash flow juga sangat susah. Udahlah, sekarang buat pembukuan ganda saja. Kita jualan, teman-teman saya di Tanah Abang, ada yang buka PPN separuh atau 30%, 20%. Jualnya dengan kontan. Maka dulu manusia tidak menyenangi kontan. Sekarang di rumahnya punya filing cabinet, punya phone, duitnya duit kontan. Jadi ketika bayar utang pakai kontan, kemudian bayar pabrik pakai sebagian besar kontan, kemudian juga dia terima dari pelanggan juga sebagian besar. Kenapa ribet sih? Yang lain juga begitu. Kenapa aku harus diribetin? Teman-teman, itu permisif. Yang kedua,
manusia yang ngomongnya gini, playing victim. Aku ini korban. Playing victim, playing victim. Aku ini korban. Aku jatuh ke dalam dosa. Aku jatuh di dalam kesalahan karena situasi. Ya kenapa kamu tahu your temptation, engkau tidak kuat bertahan di bidang itu? Kenapa kamu ikut? Kau pria, nggak usah bohong ya. Saya juga sebagai pria dan pernah mengalami hal-hal seperti itu. Paling lemah dengan kaum wanita yang semlohai. Kutilang, urus tinggi langsing semlohai, luar biasa. Kalau Anda dan saya tahu bahwa Anda dan saya lemah di bidang itu, ya jangan ikut-ikutan ke tempat yang banyak bidadari cantik. Kalau Anda datang ke tempat bidadari yang cantik, itu namanya memang sudah bukan Anda jatuh karena situasi, tapi Anda dan saya yang playing victim. Saya kan begitu karena teman, saya kan karena diajak teman, saya kan begini karena daging dan tulang lah manusia yang, atau yang bilang seperti ini. Aku nggak bisa bikin usaha yang besar. Aku nggak bisa bikin pabrik kecil di pabrik besar. Aku nggak bisa bermain investasi ini. Aku nggak bisa ini. Aku nggak bisa ini. Aku nggak punya privilege, nggak punya suatu apa privilege itu bahasa Indonesia ini, suatu hal yang keistimewaan. Kalau dia kan punya keistimewaan, papanya sudah punya pabrik, papanya sudah buka usaha, papanya sudah begini, engkongnya sudah begini, mamanya begini, segala macam. Dia bilang, aku mah nggak bisa, nggak mungkin. Makanya aku perlu dong ditolong. Teman-teman tahu ya, terang monyet itu kalau dikasih pisang pertama, ini penelitian, bukan kata saya, dia akan terima dengan terima kasih. Pisang kedua, dia terima dengan buka gembira sekali. Pisang ketiga, dia sudah mulai dengan semangat. Pisang keempat, dia akan lihat lagi. Dan kemudian dia pulang. Gak percaya? Coba lihat di YouTube atau tanya ke ChatGPT. Ya, sekarang zamannya AI, ya, artificial intelligence. Bagaimana penelitian mengatakan kalau orang-orang yang playing victim, dia mengatakan, aku mesti dibantu, aku mesti ditolong, aku mesti ini, aku mesti ini. Sekali kita tolong, dua kali kita tolong, tiga kali kita tolong. Yang keempat, orang itu ngegandolin hidup Anda dan saya. Ingat, teman-teman, dalam zaman COVID, saya sangat berterima kasih. Banyak teman-teman di Bandung bersama-sama dengan saya. Saya memilih beberapa orang, tak banyak orang. Ayo kita dukung beberapa kawan-kawan single parent yang nggak bisa bayar uang sekolah, single parent yang nggak bisa bayar kontrak rumah, single parent yang kemudian anaknya sakit, BPJS-nya nggak bisa bayar, single parent ini atau itu. Kami bersama-sama beberapa teman-teman di Bandung, saya pilih hanya 9-10 orang saja. Di Jakarta ada 14 orang, di Bogor ada 2 orang, di Makassar lebih banyak, ada 15 orang, sampai ke Kupang. Kita kumpulkan uang bukan besarnya, tapi bagaimana kita nggak kasih kendor semangat kita untuk ikut membantu orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Kita nggak bisa berbuat yang besar, tetapi kita bisa berbuat yang kecil dengan semangat kasih yang luar biasa. You cannot change the world. Kita nggak bisa ubah dunia, tapi setiap bantuanmu bisa merubah orang yang kau bantu. Ketika engkau sedang mengalami kesulitan yang luar biasa, anak di rumah sakit, di gawat darurat,
Saya nggak akan bertanya, kenapa nggak bisa bayar, kenapa nggak ada BPJS. Jangan tanya. Dia meminta tolong, kita bantu dengan sepenuh hati dari kekurangan kita. Jangan sekali-kali kasih kendor semangat untuk membantu. Rasul Paulus pada jemaat Roma seperti itu. Lakukanlah semua dengan sukacita, lakukanlah semua dengan semangat, lakukanlah semua dengan kasih. Itu adalah orang-orang yang playing victim. Tapi ingat, sekali dibantu, dua kali dibantu. Kalau kita melihat mereka sudah menjadi gandolan, saatnya dipotong. Dan Anda, saya harus berani melakukan hal itu. Karena itu mereka menjadikan dirinya playing victim. Yang ketiga yang lebih gawat. Yang pertama permisif, yang kedua playing victim, yang ketiga ini banyak terjadi di Indonesia. Luar biasa, yaitu personality toxic. Ini bahaya. Orang-orang yang dengan kepribadian toksik. Pernahkah kita merasakan ada satu orang kalau masuk ke ruangan, auranya itu membuat gelap. Ada orang yang datang, auranya membuat terang, gembira, sukacita. Tapi ada orang yang datang, kita udah ngeliat dia, aduh, ngompet banget yang dia datang. Asal dia datang, mulutnya cerewetnya, ngomongin orang lain aja. Di sini gak ada. Percaya gak? Asal dia datang, yang dia ngelihat adalah orang-orang yang dimana dia bisa ngegandolin. Ini personality toxic. Orang-orang seperti ini itu senang flexing. Flexing tahu ya? Casingnya diperindah, isinya indah. Orang-orang ini mengatakan begini, kalau gue mau begini, emang kenapa? Aku gak nyusahin orang, aku enjoy aja. Kamu yang enjoy, orang lain yang gak enjoy. Teman-teman, tiga hal ini terjadi belakangan ini luar biasa besar sekali. Yang satu permisif, gitu aja kok repot. Yang kedua adalah playing victim. Aduh, gue gak bisa apa-apa. Yang udah gak bisa apa-apa, disitulah bantuin tuh untuk jadi ase, terima tamu. Gak bisa senyum. Tuh banyak piring kotor, rapikan. Pinggang sakit. Ya udah, ntar pulangnya malaman, bantuin. Kemalaman takut hujan. Kalau enggak, ntar benahin lah. Ini apa yang kotor-kotor. Nggak bisa. Teman-teman, yang terakhir, orang-orang yang P3 itu personality toxic kejadian. Dan ini berdampak besar kepada kehidupan manusia yang seharusnya bermartabat, kehilangan kemuliaan Tuhan. Mari saya undang berdoa sebentar. Bapa di dalam Yesus Tuhan, kami percaya Engkau menegur kami semua dengan personality, karakter yang buruk yang mungkin ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya keselamatan-Mu yang luar biasa besar, Paskah yang luar biasa istimewa buat kami. Kami tidak mau bahwa keselamatan yang datang dari Engkau dengan luar biasa tidak bisa kami pelihara karena personality kami, karakter kami yang tidak seturut dengan kemuliaan Allah. Berbicara dengan tegas, berbicara dengan tegas Tuhan, kami mau mendengarkan apa yang Engkau akan sampaikan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Teman-teman semua, manusia-manusia yang 3P ini itu sulit untuk melayani. Sulit, karena hidupnya ingin dilayani. Lihat saja, manusia-manusia 3P ini
sulit bersukacita ilahi dalam pengharapan. Karena mindsetnya dipenuhi dengan keinginan yang bernafaskan duniawi. Mereka ini sulit bersabar dalam kesesakan. Karena bagi mereka tujuan hidup itu kuantitas, angka-angka. Sedangkan orang-orang yang hidup dalam martabat Tuhan itu menganggap hidup adalah suatu proses yang penuh dengan kualitas. Maka jangan kaget content creator yang ada. Coba bukalah TikTok, ya, kemudian bukalah Instagram, bukalah YouTube. Yang kita lihat, saya tidak menegur dan tidak mengatakan bahwa semua anak-anak muda, tapi rata-rata yang membuat konten creator anak-anak muda itu berbicaranya adalah tujuan, kuantitas, gaspol, cuan, cien. Betul? Semua bicara gaspol, hidup muda, kaya raya, foya-foya, nanti mati masuk surga. Maunya sih begitu. Maka anak-anak muda konten creatornya selalu gaspol, cuan, cien. Coba tanya kepada senior-senior kita, apakah begitu hidup yang kita alami? 7 kali saya jatuh di dalam kehidupan ini, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam usaha. 7 kali Tuhan pulihkan. Tidak dengan mudah, seperti seorang bayi yang lahir menangis, kemudian dia mulai merangkak, kemudian dia mulai belajar berjalan, dia mulai belajar berlari, dan kemudian berdiri dengan tegak. Itulah yang dinamakan dengan proses kehidupan. Orang-orang manusia dengan 3P sulit mengatakan hidup itu proses. Apalagi mereka diminta untuk bertekun dalam doa. Mereka akan berkata, doa itu sia-sia. Waktu doa dibuang sia-sia karena bukan doa, tapi aksilah yang bisa membuat perubahan. Kita akan lihat 3 tahun berlalu, saya perhatikan dari kurang lebih 30-40 content creator yang menyebutkan gaspol, cuan, cien, hampir tidak ada yang saat ini yang masih bisa ngomong gaspol, cuan, dan cien. Tapi yang content creator yang masih berkata hidup itu proses perjuangan, itu masih bertahan walaupun mungkin content creatornya dia tidak dengan follower yang sampai dengan ratusan. Teman-teman semua, izinkan malam ini saya menawarkan kepada kita semua, Anda dan saya, untuk kembali pulang sekali lagi, kembali pulang sebagai ciptaan Allah mula-mula yang bermartabat, yang dikaruniai kasih, kebenaran, keadilan, nurani yang terang sebagai a man of honor. Bukan man of honor, bukan a woman of honor, bukan ya. Tapi a man of honor adalah seorang yang bermartabat menurut kitab suci. Dan seorang yang menurut gereja Katolik di dalam Konsili Vatikan kedua, seri dokumen gerejawi mengatakan kita adalah manusia yang bermartabat, penuh dengan kasih, penuh dengan terang ilahi, penuh dengan keadilan, penuh dengan kebenaran. Teman-teman, Paskah baru saja kita lalui. Itu merupakan satu anugerah, tadi lagunya pujian sudah mengatakan ya. Anugerah yang besar sekali. Bukan karena jasamu, bukan karena jasa saya, bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Bapa melihat Anda dan saya berlumur dengan dosa, nggak pantas menjadi manusia ciptaan Allah mula-mula, nggak pantas dan nggak layak bisa berrelasi dengan Bapa di dalam Yesus Tuhan. Maka Yesus Tuhan datang
menyelamatkan kita agar kita kembali pulang menjadi orang-orang yang bermartabat. Nah, pertanyaannya, kalau saja Tuhan telah memberikan anugerah yang luar biasa seperti itu pada Anda dan saya, apa keselamatan yang luar biasa ini, yang wow, yang awesome, yang luar biasa anugerah itu yang kita terima, apa yang kita ingin konsekuen lakukan untuk Bapa dan Yesus Tuhan? Saya mau bagi menjadi, kalau tadi 3P, yang sekarang menjadi 3B. Sekarang 3B. Agar kita menjadi manusia kembali yang bermartabat, kita diajak untuk menjadi manusia yang melakukan 3BB. Yang pertama adalah bertanggung jawab dalam memelihara, menjaga keselamatan tersebut. Memang anugerah keselamatan itu free, gratis. Tapi Tuhan Yesus membayarnya dengan sangat-sangat mahal. Anda dan saya diberikan gratis, free of charge. Tapi Yesus Tuhan membayarnya dengan sangat-sangat mahal. Maka janganlah melalaikannya. Janganlah dengan sengaja mencobai keselamatan itu dengan kesalahan dan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Bayangkan saja, kalau hari ini seorang kaum pria mendapatkan hadiah moge 1000 cc kan, entah itu Harley Davidson, entah itu Ducati, entah itu Kawasaki, entah itu Yamaha 1000 cc yang wow keren, harganya mahal. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda dan saya taruh moge itu di garasi, nggak dibersihkan, nggak dirawat, nggak dipelihara? Maka moge itu, motor gede itu hanyalah sebagai objek moge. Tetapi kita diajak untuk memeliharanya, merawatnya, dan kemudian menjadikan moge itu sebagai satu hadiah buat kita yang luar biasa. Kalau motor gede saja yang begitu hanya sebagai objek kita mau pelihara, apakah anugerah keselamatan tidak kita mau pelihara? Tanyakan kepada para pengusaha. Kalau Anda juga punya kesempatan untuk memperbesar usaha Anda, memperbesar pabrik Anda, Anda bisa menginstall, Anda bisa memasang mesin-mesin di pabrik dengan luar biasa bagus indah. Apa yang kita lakukan? Kita pasti rawat, kita pasti pelihara, sehingga mesin-mesin itu tidak sebagai mesin saja, tetapi juga sebagai mesin yang berdaya guna. Ingat, sesuatu yang tidak dipelihara, sesuatu yang tidak dirawat itu tidak akan berdaya guna. Seperti keselamatan itu juga. Jika Anda dan saya tidak memeliharanya, tidak merawatnya, maka tidak akan berguna bagi dirimu dan bagi dirimu. Yang kedua, B yang kedua adalah berjuang bersama Sang Penyedia Keselamatan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jangan banyak mengeluh. Stop terlalu banyak khawatir. Stop terlalu banyak ketakutan. Stop untuk mengatakan aku gak mampu. Stop untuk mengatakan aku gak bisa. Teman-teman semua, kita orang-orang Katolik, orang-orang Kristen diajak oleh Tuhan untuk berjuang bersama dengan Dia di dalam kehidupan kekristenan kita. Bukan kemudian setelah diselamatkan, Anda dan saya dilepas begitu aja. Silakan kemudian Anda bisa selamat sampai kapanpun. Oh enggak. Pertama kita harus menjaganya, merawatnya, bertanggung jawab. Yang kedua, kita harus berjuang bersama Sang Penyedia Keselamatan itu. Kita diajak untuk bersama-sama memanggul salib bersama dengan Yesus Tuhan. Teman-teman semua, hidup itu perjuangan.
sebagai orang-orang beriman. Kadangkala masalah itu datang kepada Anda dan saya. Bukan kita yang cari masalah loh, tapi masalah yang mencari Anda dan saya. Disitulah perjuangan Anda dan saya sebagai umat beriman. Bagaimanakah perjuangan imanku sampai mencapai puncak Golgota? Tahun 2018, dunia aman-aman aja. Usaha di Indonesia aman-aman saja 2018. Tetapi di 2018, perusahaan yang kami sudah bangun sejak tahun 2000 sudah bertumbuh dengan baik, stabil. Tiba-tiba tahun 2018 itu bisa masalah datang silih berganti. Nggak ada yang tahu. 3 unit usaha kami yang memegang semua turnover 80% dari usaha kami, itulah yang kena masalah. Bukan kami yang cari masalah, tapi masalah itu datang kepada kami. 80% turnover kami berada di sana, dan hampir 80% juga profitability keuangan kami berada di sana. Nggak ada yang tahu. Ada saja perizinan yang tiba-tiba muncul baru. Kemudian izin dari kami ada investasi keuangan dan investasi di properti. Investasi keuangan adalah POJK, peraturan dan OJK yang tiba-tiba muncul. Gak pernah ada dulu. 20 tahun gak pernah ada, tiba-tiba muncul. Belum selesai, muncul baru lagi. Belum selesai lagi, muncul lagi peraturan OJK yang baru. Sampai akhirnya kami dengan partner bilang, aneh, 20 tahun kita bekerja di bidang ini gak pernah ada masalah seperti ini. Tapi yang ini kenapa bertubi-tubi? Yang kedua, di properti, investasi properti kami. Kami mendevelop, mengembangkan lebih ke arah shopping center, bukan ke perumahan. Ada aja insurance yang naik 280%, PBB yang naik 3 kali lipat, kemudian kontribusi kepada pemilik tanah yang tiba-tiba berubah, peraturan Menteri Keuangan yang berubah. Ada saja. Teman-teman, 2018 itu merupakan ujian yang sangat luar biasa ketika teman-teman lain sedang happy-happy. Kenapa lu? Yes. Kenapa? Iya. Saya sendiri nggak tahu. Bisa terjadi seperti itu. Kami bersepakat, mumpung kita bisa bereskan dengan segala yang ada, jual apa yang ada, hutang bayar, properti yang ada jual, 40% diskon jual, 50% jual, 60% jual, asal mendapatkan cash yang cukup untuk lay off, untuk memberhentikan karyawan-karyawan. Ada yang kita berikan 12 bulan, 24 bulan. Lay off. Kasihan, mereka sudah lama dengan kami. Berikan kepada mereka. Lay off. 2019 berjalan dengan beban salib. Tiap hari pikirnya adalah bayar utang, bayar karyawan, bayar pajak, bayar kontribusi, bayar ini, bayar itu. Tapi Tuhan penuhkan dengan apa yang ada. Jual, penuh, jual, walaupun sakitnya luar biasa. Jika Anda tahu sesuatu barang 100 rupiah dijual 40 rupiah, sakitnya sampai di mana? Padahal barangnya bagus. Hanya untuk agar kami bisa membereskan kepada pihak ketiga dan kepada stakeholder, karyawan, pajak, dan lain-lain. Teman-teman, 2019 dengan semangat yang gak kendor, kami percaya di dalam iman,
pasti bisa lewat. It shall pass, pasti bisa lewat. Walaupun hatinya, walaupun partner kami sudah mulai meninggalkan satu persatu. Yes, gue kasihlah sahamnya ke lu gratis, tapi hapus nama gue lah ya. Seperti orang dengan payung, ketika hujan, payungnya diambil. Itulah keadaan kami 2018-2019. Gak bisa dibayangkan masalah itu datang bertubi-tubi, tetapi dengan semangat, enggak kasih kendor lah, doa enggak kendor, baca firman enggak kendor, pelayanan enggak kendor, semua enggak kendor, sukacita tetap enggak kendor. Berdoa dalam kesesakan, sukacita dalam pengharapan. Teman-teman, 2020 Februari, 60% lebih dari semua beban uang kami dan juga kepada stakeholder beres. Dengan berarti masih 40%, dan kita kehilangan begitu banyak aset yang kita sudah kumpul 20 tahun. 14 Maret 2020 kita tahu apa itu? Pak Presiden Jokowi mengatakan pandemi COVID is coming. Bukan Natal is coming, tapi pandemi COVID is coming to Indonesia. Dan saat itu teman-teman saya yang masih bilang, yes, lu goblok, lu jual 40% diskon, 60% diskon. Kita tahu saat itu indeks jeblol kayak apa, bank-bank kemudian mengalami kesulitan seperti apa, segala macam. Kami bersyukur kalau saat itu selama 2018 belum ada muncul program itu, masalah itu tidak datang dan Tuhan tidak kasih kesempatan kami untuk semangat, jangan kasih kendor. Saya yakin saat itu mau didiskon 40% pun 60% pun gak bisa berjuang. Maka 2020 kami dengan tetap semangat, bersukacita dalam pengharapan, pasti bisa. Mulailah tabungan habis, deposito habis, properti mulai apartemen habis, rumah yang baik investasi habis. Tapi yang gak habis hanya satu. Apa itu? Roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan, sukacita dalam pengharapan, tetap menyediakan waktu untuk berdoa dalam kesesakan. Bisa? Seperti itu masih bisa? Dan terakhir, ketika sudah habis 2021 belum selesai, asuransi pensiun habis, asuransi yang ada habis, sampai akhirnya 2022 adalah pemurnian. Pemurnian, Tuhan memurnikan. Kalau satu batang pohon ada dahannya kiri kanan, ranting-rantingnya, kemudian daun-daun. Kita tahu kalau kita mau berkebun, durian yang bagus kalau ada 10, kita potong 7, tinggal 3 atau tinggal 4 supaya buahnya bagus maksimal. Bagi saya dan bagi teman-teman dalam usaha kami, pohonnya tetap ada, dahannya dipotong habis, semuanya gundul. Mohon maaf yang gundul. Tahu gundul ya? Sorry ya. Ini artinya bisnis kami itu gundul. Kalau gundul artinya benar-benar gundul ya. Bukankah Nabi Yohanes berkata, dipangkas daun-daun yang tidak berguna dipangkas, bahkan yang berguna pun dipangkas agar bisa menciptakan kesuburan. 2022 itu adalah penggundulan, pemurnian. Tuhan ingin kami semua dalam perusahaan kami
merenungkan. Lu pikir lu mampu? Kamu pikir kamu hebat? S2, S3, memberikan ceramah, memberikan apapun, kamu pikir hebat? Pewarta, pengajar, hebat. Tuhan bilang, no. Sebelum kamu masuk di dalam pemurnian yang lebih-lebih lagi, engkau itu belum apa-apa. Teman-teman terkasih dan Yesus Kristus Tuhan, gundul. Tapi ingat, ada satu pohon yang tidak hilang, pohon sukacita. Ada roh yang menyala-nyala di dalam Yesus Tuhan, sehingga kami tidak pernah takut untuk kehilangan roh itu bersama Dia. Amin. Pertanyaannya, apakah Anda bisa jangan kasih kendor dengan semangat di dalam kesulitan? Bisa, Kristen? Ya. Bilangin papa ya. Jangan kasih kendor semangat doa. Jangan kasih kendor untuk baca firman. Jangan kasih kendor untuk pujian. Jangan kasih kendor untuk membantu siapapun dalam kekurangan kita. Jangan kasih kendor, karena ada roh yang menyala-nyala di dalam hidup ini. Teman-teman, saya bersyukur tahun 2022 anak saya 7 tahun sudah melanglang buana. Yang dia bilang gini dulu, saya bertanya, bantuin papa dong. Ya. Papa gak bisa gaji aku, Pak. Gak mampu gaji aku, Pak. Gajiku sudah terlalu besar di perusahaan asing, mobil BMW seri 5, mainan golf dengan direksi Antam, direksi Telkom, dengan direksi ini, itu. Papa gak bisa gaji aku. Pemurnian itu tahun 2022. Dia melihat papanya berjuang, memanggul salib setiap hari selama 4 tahun, 2018, 19, 20, 21. Dan 2022 benar-benar gundul. Dia melihat papanya punya sesuatu yang dia gak. Papanya punya sesuatu yang semangat, enggak pernah kendor untuk tetap bersuka cita di dalam pengharapan, di dalam kesesakan. Amin. Teman-teman semua, saya bersyukur dia memulai membantu mulai Juli 2022. Rasanya beban itu lepas bebas. Dia organize semuanya dengan cara yang anak muda. Tidak perlu lagi papa datang melihat kemana-mana, Pak. Ke Bali, ke Kupang, ke Jakarta, ke Cilegon, ke Kerawang. Gak usah, Pak. Pakai CCTV semua, Pak. Semua CCTV. Papa punya kan handphone? Bukan handphone ini, handphone pelayanan. Ya. Ini Pak, pencet. Papa mulai dari mana? Kecuali kalau hotel di kamar nggak ada lah ya. Cuman kalau lorong, Papa tinggal pencet, tahu. Pencet. Papa mau lihat apa? Akurasi keuangan. Nih Pak, pencet nomornya ini Pak. Oke. Semuanya ada waktunya. Teman-teman semua, hidup kekristenan mengajak Anda dan saya berjuang. Jangan khawatir, jangan takut berlebihan, karena itulah yang dinamakan hidup bersama dengan Yesus Tuhan. Satu malam ketika menuju puncak Bukit Sinai, gelap sekali. Saya masih punya waktu berapa? Besok pagi. Menuju Bukit Sinai, puncak Bukit Sinai, gelap sekali, cadas, terjal, licin. Saat itu bulan Februari, masih ada es, masih banyak di sana. Setelah naik unta, saya menuju puncak Bukit Sinai. Seorang dari suku Baduy pegang kuat-kuat tangan saya. Ketika saya mau pegang tangannya, dia tepis. Dia pegang tangan saya. Dia pegang tangan saya, dia seret ke atas. Terus dia seret sampai menuju puncak. Mau jatuh, dia pegang. Mau tergelincir, dia pegang. Teman-teman,
Amos suku Baduy, pendamping kita menuju Bukit Sinai, tempat yang gelap, licin, terjal, banyak cadas, bisa jatuh luka, bisa mendampingi Anda dan saya. Apalagi Yesus Tuhan, amin. Apalagi Bapa kita dan Yesus Tuhan, Dia pegang, jangan kau pegang tangan Dia. Kau pegang tangan Dia, engkau dan aku manusia lemah, dilepaskan. Kita lepaskan. Tapi Dia pegang, kasih tangan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Pegang, kasih Dia pegang. Anda tidak akan pernah terjatuh, tidak pernah akan tergelincir. Kalaupun jatuh seperti saya 7 kali Bang. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Waspadalah, berhati-hatilah, tapi jangan berlebihan. Yang ketiga terakhir, tetap berupaya. Tadi bertanggung jawab, berjuang, sekarang berupaya untuk menjadikan warta keselamatan ini bisa didengar oleh semua orang. Gak cukup seperti ini 120 orang, 130 orang, gak cukup. Anda dan saya diminta oleh Yesus Kristus Tuhan untuk memberikan warta keselamatan ini kepada siapapun, tidak peduli dimanapun, kapanpun, siapapun. Rumusannya Coca-Cola, dimanapun, pada siapapun, kapanpun. Berikan warta keselamatan itu kepada siapa saja, karena mereka berhak untuk menerima warta keselamatan tersebut. Teman-teman semua, jangan pelit untuk mewartakan keselamatan. Jangan mau keselamatan itu engkau pegang dan engkau ambil sendiri. Disinilah kita mau tetap berjuang. Jangan pernah kasih kendor. Jangan pernah kasih kendor. Tuhan selalu beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kekuatan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya adalah rahmat dan anugerah yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Izinkan kami membuka seluruh kehidupan ini, bergantung kepadamu, berani bertanggung jawab, berani berjuang, dan berani ikut mewartakan warta keselamatan kepada siapapun. Kuatkan kami Tuhan. Jangan kasih kendor hidup ini, agar kami boleh menjadi pewarta yang penuh sukacita kepada siapapun. Hanya untuk kemuliaan-Mu saja, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Yang telah Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu boleh masukkan di amplop di meja. Seberapa banyak yang Bapak Ibu berikan, semuanya secara tulus hati, biar Tuhan yang gantikan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan berkati usaha Bapak Ibu, Tuhan berkati kesehatan Ibu. Kita akan masuk di dalam persembahan. Kita bersuka
Dan kami juga percaya Engkau menyenangkan hati-Mu. Bapak, kami berdoa untuk Pak Yes. Berkati dia Tuhan, berkati dengan usahanya, berkati dengan pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya. Kami percaya Kau pakai dia luar biasa. Dan Bapak, kami juga berdoa untuk komunitas ini. Kami percaya Yesus Kau berkati seluruh pengurusnya, seluruh umat-umat yang hadir di tempat ini selalu mendapat berkat setiap perkumpulan di tempat ini. Terima kasih Yesus, Kau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Selamatkan kami di perjalanan. Biarlah kami membawa kasih yang ada dari